Hai semuanya. Nih dia udah hafal banget deh. Kalau urusan beli mobil, yang namanya harga pasti jadi deal breaker. Karena meskipun mobil bagus, tapi kalau uangnya kurang, sama aja bohong. Makanya kali ini nih dia mau merekomendasikan mobil-mobil bekas yang udah cukup berumur, tapi masih oke banget untuk dipakai sehari-hari. Tapi sebelum kalian lanjut, seperti biasa, nggak bosan-bosan nih dia mengingatkan untuk subscribe channel Price Book Otomotif dan nyalakan juga loncengnya supaya setiap ada video baru notifikasinya langsung masuk ke HP kalian. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke listnya aja. Langsung nih, pertama mobil yang lagi viral banget, Nissan March. Kemarin heboh banget tuh, Nissan March yang direstorasi oleh Arif Muhammad, dibeli 500 juta rupiah oleh Om Charok. Emang elit global kalau bercanda suka begitu. Ya padahal itu Nissan March biasa aja, sama punya Bang Bewok cuma beda warna doang. Sebenarnya memang mobil ini cocok banget sih untuk city car, bentuknya compact, lucu, imut, cocok lah pokoknya dipakai sama perempuan untuk shopping, dan bensinnya juga super irit karena ini mesinnya hanya berkapasitas 1200 cc 3 silinder dengan tenaga 68 horsepower. Meskipun mobil ini secara pengendalian dan bantingan gak enak, tapi kalau ngomongin konsumsi bahan bakar, ya gak ada lawan. Nih ya, pertama, mobil ini setirnya tuh kayak nggak simetris gitu. Jadi kalau diputar, putarannya seperti tidak sempurna. Terus bantingan suspensinya yang depan empuk, yang belakang keras. Terus khusus yang varian manual, gear shifting-nya itu macam LDR, antar giginya jauh banget. Cuma kalau kalian mau jadiin ini mobil tempur, cocok sih, mesinnya bandel. Nah, ini dia pantau di pasaran kalau kalian mau meminang mobil ini yang pre-facelift keluaran tahun 2010 sampai 2013. Dia pantau di pasaran sekarang harganya di kisaran 75 sampai 90 jutaan. Buruan deh kalau mau beli sebelum harganya naik gara-gara 500 juta. Selanjutnya adalah Fiesta. Tapi ini bukan Fiesta yang ada di minimarket itu ya. Tolong jangan traveling dulu otaknya ya. Maksudnya dia di sini adalah Ford Fiesta. Padahal mobil ini itu pada zamannya luar biasa canggih loh dibandingkan kompetitornya macam Jazz, Yaris, Mazda 2. Kalau Mazda 2 itu lebih ke sepupunya sih, karena Ford Fiesta dan Mazda 2 itu memiliki basis yang sama. Karena pada saat Ford Fiesta dijual, Ford masih memiliki saham Mazda beberapa persen. Apa aja sih canggihnya? Pertama, head unit yang terintegrasi dengan mobil. Nah, ada tahun 2010 ada mobil Jepang yang punya head unit integrated. Kedua, punya digital sound processor bawaan. Makanya mobil ini audionya sangat oke untuk di range harganya. Selain itu, fitur keamanannya juga paling lengkap. Airbag, traction control, hill start assist, hill descent control, ABS, EBD, mantap deh pokoknya. Sayang sekali ATPM-nya kenapa kabur dari Indonesia. Kalau kita ngomongin Ford Fiesta bekas di range harga 75 juta hingga 90 jutaan, kita punya dua pilihan mesin. Mesin 1400 cc dengan transmisi manual dan 4-speed 80. Juga ada pilihan mesin 1600 cc dengan transmisi kopling ganda. Kapan lagi loh mobil di bawah 100 juta punya transmisi DCT? Tapi ironis sih, transmisi DCT ini selain jadi keunggulan, juga jadi kekurangan si Ford Fiesta. Karena terkenal ringkih dan rewel. Makanya pastikan kalau mau ambil yang 1,6, transmisinya masih bagus dan gak ngejeduk. Tapi aneh sih, yang transmisi 4AT punya sistem Tiptronic, yang di City malah gak punya. Mungkin desainer Ford lupa bikin. Ini nih mobil legendnya Mitsubishi, yaitu Eterna. Ada Eterna biasa, ada Eterna GTI, tapi yang lebih terkenal sih yang GTI karena 100 juta challenge kemarin. Sebenarnya ini mobil masih layak banget untuk dirawat, cuma memang mesin 2000 cc 4G63-nya ini agak cukup haus untuk yang dompetnya pas-pasan. Tapi mesin ini bukan mesin sembarangan. Ini adalah mesin yang digunakan oleh Lancer Evo 1 sampai Evo 9. Cuma bedanya kalau yang di Evo itu ditambah turbo, jadi kodenya 4G63T. Dulu mobil ini bersaingnya di kelas sedan full size, menyaingi Honda Accord dan Toyota Corona. Sebenarnya Eterna ini posisinya menggantikan Gallon 2, bukan Gallon Hue ya, karena sejatinya Mitsubishi Gallon itu adalah sedan full size Mitsubishi. Nah, Lancer adalah versi lebih sporty dari Gallon, makanya bentuknya lebih compact. Kembali ke Eterna, mobil ini kalau dibandingkan dengan standar sekarang, pastinya terlihat kecil. Jangan salah ini dia ya, kalau ini dibilang full size sedan, karena memang mobil ini semakin kesini, makin membesar. Membandingkan pesaingnya pada zamannya, Eterna lebih memiliki bentuk bodi yang berotot dan lebih tegas. Mobil ini sempat mendapatkan facelift 1 kali sebelum disuntik mati oleh Mitsubishi. Versi facelift itulah yang dikenal dengan Eterna GTI. Nama yang sangat sporty. Untuk harganya nih dia pantau di pasaran, Eterna ini lumayan kegoreng nih. Kalau yang bahan paling sekitar 30 jutaan dapat, tapi kalau yang udah jadi bisa di atas 60 jutaan.
Yang selanjutnya ini cocok untuk kalian yang ingin mobil murah tapi muat banyak. Ini dia Daihatsu Terios. Memang di Indonesia ini Daihatsu Terios baru masuk tahun 2007. Tapi sebenarnya di Jepang mobil ini sudah ada dengan nama Daihatsu Bego. Namun kalau masuk Indonesia dengan nama itu pasti banyak orang yang emosi di jalan karena setiap melihat mobil ini berasa digas. Makanya di sini diganti nama dengan Terios. Tapi Terios juga sudah ada sebelumnya di Malaysia. Itu adalah yang di Indonesia dijual dengan nama Daihatsu Taruna. Jadi Terios ini adalah suksesornya Taruna. Mobil ini sebenarnya adalah sebuah basic SUV, minim fitur, bisa ngangkut 7 orang, AC double blower, dan durable. Makanya kalau kalian mau sebuah SUV yang terjangkau, mobil ini cocok banget. Untuk lansiran tahun 2007 sampai 2008, mobil ini yang dilihat di pasaran dijual di sekitaran harga 80 hingga 90 jutaan. Tapi kalau kalian beruntung malah bisa dapat yang tahun 2009. Tapi kalau kalian kemakan merek dan maunya rush, agak sulit dapat dengan uang di bawah 100 juta. Dan juga kalau rush itu cuma 5 seater untuk keluaran tahun yang sama. Mobil ini menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 109 horsepower dengan teknologi VVTi. Yang anehnya, tenaga ini malah lebih besar dibandingkan Terios generasi terbaru yang menggunakan mesin 2 NRVe kepunyaan Avanza. Kata siapa, kalau mau punya mobil Eropa, premium, ganteng, dan desain yang timeless harus mengeluarkan uang miliaran rupiah. Ini dia rekomendasikan BMW 318i E46 yang merupakan BMW dengan desain paling timeless. Mobil ini keluar pertama kali tahun 1999, tapi di tahun 2021 bentuknya tuh masih keren banget. Salah satu desain masterpiece-nya BMW memang E46 ini. Ini sih cocok untuk kalian yang anak-anak girl gitu, untuk nongkrong, untuk kumpul-kumpul klub mobil, atau untuk bahan modifikasi. Bisa dibilang ini adalah BMW yang paling sering dimodifikasi di Indonesia. Dari modifikasi ringan sampai modifikasi berat, misalnya untuk drift gitu. Menurut pakar, ya ampun, pakar udah kayak berita media mainstream gitu ya. BMW M46 ini adalah BMW paling aman untuk pemula jika baru masuk ke universe BMW. Karena ini adalah BMW yang paling bandel dan reliable. Spare partnya juga banyak karena mobil ini dulu digemari banget sama anak muda yang punya bapak kaya raya. Ya macam Honda Jazz zaman sekarang lah. Sebenarnya BMW M46 ini banyak memiliki varian. Ada 318i yang jadi entry level, terus 320i, 323i, dan 325i. Nah, kalau kalian mau yang mesinnya badak, versi pre-facelift dengan mesin berkode M43 adalah jawabannya. Karena mesin N42 yang ada di versi facelift katanya sih banyak masalah. Dan jangan lupa ya, mobil ini transmisinya nggak ada yang manual. Semuanya pakai BMW Steptronic. Nah, untuk 318i pre-facelift keluaran tahun 1999 hingga 2002, nih dia pantau harganya ada di sekitaran 75 hingga 100 jutaan. Baik lagi, tergantung kondisi ya. Cuma sih sarani dia yang mahal dikit, nggak apa-apa lah kalau kondisinya masih kinyis-kinyis.